Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dayang Nurfasila, Ummi Hani, dan Abdul Aziz akan mempresentasikan tentang vokal, konsonan, bunyi kardinal, dan non-kardinal. Baiklah teman-temanku semuanya, simak dan perhatikanlah penjelasan dari kami. Jika ada hal yang perlu dicatat, maka silahkan dirangkum di dalam buku catatan masing-masing. Bunyi vokal adalah bunyi-bunyi yang keluar dari alat ucap yang tidak mendapat hambatan sedikit pun, baik secara tertutup maupun adanya penyempitan di saat penuturannya. Selanjutnya adalah macam-macam dari vokal Arab. Vokal dalam bahasa Arab ini ada 6, 3 diantaranya berasal dari huruf hijaiyah dan 3 lainnya berupa harokat. Kedua golongan ini membedakan antara vokal panjang atau shaut tawilah dan vokal pendek atau shaut qasiroh. Yang pertama adalah tanda vokal yang berupa harokat. Ini adalah vokal pendek atau shaut qasiroh. Dibagi menjadi 3. Berupa harokat fathah yang menandakan bunyi A, kasroh yang menandakan bunyi I, dan dhammah yang menandakan bunyi U. Tanda vokal ini tidak dapat berarti jika tidak dipasangkan dengan huruf konsonan. Seperti ba, fathah ba, ba kasroh bi, ba dhammah bu. Selanjutnya adalah tanda vokal panjang yang berupa huruf. Di antaranya huruf alif, ya yang disukun, dan wawu yang disukun. Alif akan menjadi tanda vokal panjang apabila sebelumnya terdapat huruf konsonan yang berharokat fathah. Seperti lafadz babun. Ba pada lafadz babun ini menunjukkan vokal panjang. Lalu ya yang disukun akan menjadi vokal panjang apabila jatuh setelah huruf konsonan yang berharokat kasroh. Seperti lafadz shodiqun. Di pada lafadz shodiqun ini adalah tanda vokal panjang karena ya bersukun yang jatuh setelah huruf konsonan yang berharokat kasroh. Selanjutnya, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu konsonan. Konsonan yaitu bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Nah, bunyi ini tidak tampak ada urgensinya untuk membuat semacam standar seperti halnya pada vokal, karena satu konsonan jarang mempunyai variasi seperti yang dipakai pada vokal. Dengan kata lain, perbedaan bunyi antara konsonan tidak begitu halus dan detail seperti pada vokal. Konsonan bilabial atau asyafataniyah. Bilabial berarti 2 bibir. Bibir atas dan bawah. Bibir atas bekerja sama dengan bibir bawah untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Yang termasuk golongan konsonan bilabial ini adalah huruf ba, mim, dan wawu. Ba, bi, bu, bab, dan ma, mi, mu, bam, wa, wi, wu, bau. Ini termasuk golongan konsonan bilabial yang mengandalkan bibir atas dan bibir bawah. Konsonan labiodental atau syafawiyah asnaniyah. Labio berarti bibir, sedangkan dental berarti gigi. Konsonan labiodental ini bibir bawah, yang dimaksud bibir bawah bekerja sama dengan gigi atas untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru.
Huruf yang termasuk ke dalam kategori ini adalah huruf fa. Fa, fi, fu, baf. Bibir bawah bekerja sama dengan gigi atas. Selanjutnya adalah konsonan apiko interdental atau toroful lisan wa bainal asnaniyah. Apiko ini berarti ujung lidah, toroful lisan, sedangkan interdental ini berarti antara dua gigi, bainal asnaniyah. Ujung lidah bekerja sama dengan tengah-tengah gigi untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Huruf yang termasuk ke dalam golongan apiko interdental adalah huruf dho, zal, dan tha. Dho, zi, zu, bad, za, zi, zu, bad, dan sa, si, su, bas. Nomor 4 adalah konsonan apikodental atau toroful lisan wa usulul asnaniyah. Toroful lisan berarti gigi, usulul asnaniyah berarti konsonan apikodental atau toroful lisan wa usulul asnaniyah. Toroful lisan berarti ujung lidah, sedangkan usulul asnaniyah berarti pangkal dari gigi. Ujung lidah ini bekerja sama dengan pangkal gigi bagian atas untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Yang termasuk golongan ini adalah huruf ta, nun, to, dal, dot, dan lam. Tatitubat, naninuban, totitubat, dadidubad, dodidubad, dan lalilubal. Ujung lidah dengan pangkal dari gigi bagian atas. Selanjutnya adalah apiko alveolar atau toroful lisan wal lithah. Apiko berarti ujung lidah, sedangkan alveolar berarti gusi. Dalam hal ini, ujung lidah bekerja sama dengan gusi atau menempel dengan gusi untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Huruf-huruf yang termasuk ke dalam golongan konsonan apiko alveolar ada sin, ro, za, dan shod. Sa, si, su, bas, ro, ri, ru, bar, za, zi, zu, baz, dan so, si, su, bas. Konsonan apikopalatal atau toroful lisan wal hunuk as-solbi. Apiko berarti ujung lidah, sedangkan palatal berarti langit-langit keras. Ujung lidah ini bekerja sama dengan langit-langit keras untuk menghambat udara yang keluar dari paru-paru. Huruf yang termasuk golongan ini adalah huruf jim dan shin. Ja, ji, ju, baj, sya, shi, shu, bash. Kedua huruf ini adalah termasuk contoh huruf dari konsonan apiko palatal. Selanjutnya adalah konsonan medio palatal atau wasatul lisan wal hunuk as-solbi. Yang dimaksud medio di sini adalah lidah bagian tengah, sedangkan palatal berarti langit-langit keras. Tengah lidah atau lidah bagian tengah bekerja sama dengan langit-langit keras untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Yang termasuk golongan ini ada satu, yakni huruf ya. Tengah lidah dengan langit-langit keras. Ya, yi, yu, bai. Konsonan dorso uvular atau muakhorul lisan wal lihat. Lidah bagian belakang. Ini adalah dorso, sedangkan uvular adalah anak lidah. Lidah bagian belakang bekerja sama dengan anak lidah untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Yang termasuk
golongan huruf ini adalah golongan konsonan drosoulfular ini adalah huruf qaf. Qaqiqubaq. Selanjutnya adalah konsonan faringal. Disebut juga dengan al-halqiyah. Faring berarti tenggorokan. Huruf yang termasuk ke dalam golongan ini adalah huruf ain dan ha. A'i'ubah, hahihubah. Ini adalah huruf-huruf yang termasuk dalam golongan konsonan faringal. Yang terakhir adalah konsonan glotal atau al-khinjiriyah. Pita suara kanan dan pita suara kiri bekerja sama untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Yang termasuk golongan ini adalah hamzah dan ha. A, I, U, ba, ha, hi, hu, bah. Kedua huruf ini keluar melalui pita suara kanan dan pita suara kiri yang bekerja sama untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Bunyi kardinal adalah bunyi utama, bunyi ideal, bunyi yang seharusnya atau bisa disebut juga dengan bunyi vokal. Ya, selanjutnya yang bunyi non kardinal adalah bunyi yang mengikuti bunyi kardinal, yaitu dapat disebut juga dengan bunyi konsonan. Dan biasanya tanda bunyi non kardinal itu ditulis di atas dengan simbol kecil gitu ya, atau disebut dengan bunyi pengiring yang ikut serta muncul ketika bunyi utama dihasilkan. Selanjutnya adalah proses untuk bunyi non kardinal, diantaranya adalah aspirasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara arus udara yang keluar lewat mulut terlalu keras sehingga terdengar bunyi sertaan H yang dilambangkan dengan H kecil di atas dalam bunyi kardinal. Contoh dak dik duk. Selanjutnya adalah proses non kontigu, yaitu bunyi ini ada dalam bahasa Arab yang bacaan seperti bacaan qalqalah, yaitu penambahan bunyi yang disimbolkan dengan sama dengan dalam bunyi kardinal. Contohnya adalah hebat. Jadi seperti ada agak mantul gitu ya. Selanjutnya adalah palatalisasi. Palatalisasi yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara lidah tengah dinaikkan mendekati langit-langit keras atau disebut palatum yang menghasilkan bunyi sertaan Y. Ya, seperti dalam contoh di kata dia itu. Selanjutnya adalah proses labialisasi, yaitu penambahan bunyi di labial. Bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara kedua bibir dibulatkan dan disempitkan segera atau ketika bunyi utama diucapkan sehingga membuat huruf semivokal W, seperti dalam contoh suara. Contoh kata suara itu ya. Selanjutnya vokalisasi, yaitu penambahan bunyi pada huruf pada bunyi non kardinal yang dilambangkan dengan huruf 6 terbalik itu ya. Contohnya dalam kata sastera dan mas, itu kan melambangkan huruf E. Selanjutnya nasalisasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara memberikan kesempatan arus udara melalui rongga hidung sebelum atau sesaat bunyi utama diucapkan sehingga terdengar bunyi sertaan yang terjadi pada konsonan hambatan bersuara seperti K, N, M yang dilambangkan dengan liuk di atas ya. Contoh saat, seperti dalam kata saat. Selanjutnya
glottalisasi yaitu penambahan bunyi yang sertaan yang dihasilkan dengan cara glotis ditutup sesudah bunyi utama diucapkan sehingga terdengar bunyi jeda yang disimbolkan dengan tanda tanya sehingga ucapannya menjadi contohnya menjadi soal. Kan dalam kata soal itu ada jedanya antara O dan A. Selanjutnya ada retrofleksi yaitu penambahan bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara ujung lidah ditarik ke belakang segera atau ketika bunyi utama diucapkan sehingga terdengar bunyi sertaan R. Seperti dalam contoh kertas. Ya mungkin itu beberapa materi dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Saya dari Promotika, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, saya akhiri di sini dulu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.